Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas alur film Flirting Scholar yang dibintangi aktor kondang, Stephen Chow. Film ini, mengisahkan para cendekiawan yang salah satunya mencari cinta sejati. Dari awal sampai akhir film ini benar-benar banyak adegan lucu dan yang pasti akan menghibur kalian yang lagi galau. Langsung saja mulai alur ceritanya. Dalam dinasti Ming terdapat kelompok legendaris dari 4 cendekiawan yang mahir sastra dan keterampilan seni lainnya yang tak tertandingi di Cina. Tong Pa-fu adalah yang paling terkenal karena memiliki 8 istri yang cantik-cantik, hingga membuat para cendekiawan lainnya iri kepadanya. Namun, istri Pa-fu semuanya pecandu judi kawakan, dan tidak menghargai keterampilan artistik suaminya. Ini mengarah pada pencarian akan seorang wanita yang benar-benar dapat menghargai kehebatannya. Keluarga Tong Pa-fu berasal dari silsilah ahli seni bela diri. Mereka memiliki 2 musuh utama yaitu, sarjana jahat yang terkenal dengan pedang skolastik mematikan dan mantan pacar ayahnya. Ketika dalam pertarungan, ibunya Pa-fu mencoba membantu ayahnya dengan berbagai jebakan. Namun sayang sekali semua jebakan itu mengenai suaminya sendiri, yang membuat lawannya mudah untuk membunuhnya. Karena persaingan ini, Tong Pa-fu dilarang oleh ibunya untuk menggunakan seni bela diri apapun, terutama golok bayangan dan tenaga dalam. Dimulailah pencarian wanita untuk dijadikan istri ke-9, bersama ketiga cendekiawan lainnya. Dalam pencarian ini, ketika menghadang para wanita, sungguh malang wanita satu ini dia tidak bisa menghindar dari keempat cendekiawan. Hingga si wanita memilih meloncat ke sungai untuk meloloskan diri. Kemudian mereka melihat sosok wanita tampak kesepian di atas jembatan. Pa-fu pun disuruh mereka untuk mendekati dan merayunya. Karena di samping pandai membuat lukisan, si Pa-fu juga jago menggaet wanita. Ternyata ia bukanlah wanita tulen, melainkan waria sejati. Lalu si waria itu malah menodongnya. Petualangan selanjutnya, keempat cendekiawan mendatangi arak-arakan konvoi dari keluarga Madam Wah. Dan disitulah Pa-fu melihat gadis cantik yang dikenal sebagai Chow Hung. Dia salah satu dari keempat pelayan Madam Wah yang paling cantik. Pertama melihat Chow Hung meyakini bahwa dialah cinta sejatinya. Mereka berempat pun menyamar menjadi pengemis, supaya bisa mendekati Chow Hung dan para pelayan lainnya, yang sedang membagikan makanan ke para pengemis. Ketika keempatnya mulai ikut berebut makanan, Pa-fu justru terinjak teman-temannya sendiri. Kemudian bergegas bangun dan menghampiri Chow Hung sembari menangis meminta makanan. Chow Hung yang ramah lalu memberikan kue kepada Pa-fu, dengan senyum kalem yang pasti bikin mimpi basah laki-laki. Di sini hatinya mulai meleleh. Lanjut ke pengejaran cinta sejati. Ketika Chow Hung berada di kuil untuk sembahyang, Pa-fu sudah mengintai dari samping untuk melancarkan aksi gombalnya. Namun Pa-fu tidak sadar kalau di dalam kuil dilarang berisik. Dia mendapat hadiah tendangan 2 ton dari biksu kuil tersebut. Pengejaran berlanjut hingga menuju ke sungai yang harus menggunakan sebuah perahu. Dengan terburu-buru Pa-fu mulai naik ke perahu, dan kata si tukang perahu kalau dia pintar memilih perahu cepat, yang ternyata cepat tenggelam. Sembari mengontel si tukang perahu memberi saran ke Pa-fu untuk menyamar menjadi pelayan rendahan di rumah Madam Wah. Setelah sampai di depan gerbang, rencana pun mulai disusun, dan si tukang perahu berpura-pura mati. Lalu Pa-fu berteriak untuk menjual dirinya. Kemudian keluarlah Chow Hung dengan salah satu pelayan lainnya. Ketika saling tawar-menawar muncul pesaing Pa-fu yang ternyata lebih sengsara darinya. Mereka pun mulai cekcok dan saling menghinakan dirinya sendiri. Diawali dengan adu argumen. Kemudian adu otak, yang berakhir dengan adu fisik. Setelah Tong Pa-fu berhasil mengalahkan lawannya dengan skor 1-0, dia pun bisa bekerja di rumah Madam Wah dan mendapatkan kontrak 2 tahun.
Dan juga diberi nama panggilan 9527, tanpa kembalian. Ternyata menjadi pelayan rendahan sangatlah sulit bagi Tong Pa-fu. Suatu ketika dia melihat layang-layang bergelantungan di udara, dan kemudian bergegas pergi mendekatinya. Ternyata para pelayan wanita Madam Wah tak terkecuali Cho Hung sang pujaan hati, sedang bermain layang-layang. Yang kemudian muncul ide, untuk memutus tali layangan itu dengan skillnya. Setelah layangan tersangkut, para pelayan meminta 9527 atau Pa-fu untuk mengambilkan layangan tersebut. Ketika memanjat mengambil layangan, tidak disangka dia malah terpleset yang membuat dia jatuh dari ketinggian hampa udara. Yang membuat Cho Hung merasa kasihan padanya, dan memberikan ciuman kepada Pa-fu. Semua itu ternyata cuma hayalan si Pa-fu belaka. Setelah selesai berhayal, tampaknya dia sengaja terpleset agar bisa seperti dalam hayalannya. Tapi malah muncul si mandor yang menangkapnya. Mandor pun marah besar, karena diam-diam Pa-fu telah melukis Cho Hung. Kemarahan mandor disebabkan karena lukisan si Pa-fu yang sangat jelek sekali. Lalu si mandor memberitahu bagaimana cara melukis yang baik tapi dilarang belajar darinya. Dan diperlihatkanlah lukisannya. Saking bagusnya sampai membuat muntah-muntah orang yang melihatnya. Tibalah malam di mana Pa-fu ingin mengutarakan cintanya kepada Cho Hung. Tapi ada sosok wanita cantik yang muncul dan tiba-tiba meninju wajahnya. Si wanita pun marah, karena mengira bahwa Pa-fu telah melukisnya diam-diam. Hingga membuat viral di seluruh istana. Lalu si wanita memaksa Pa-fu agar menidurinya malam itu juga. Setelah si wanita terlentang dengan kepasrahannya. Tidak disangka wajah yang imut itu, terinjak kaki pendekar yang belum diketahui identitasnya. Usut punya usut si pendekar adalah salah satu tim geng Ciu Geng. Dan malam ini Cho Hung akan diculik oleh 4 pendekar sakti mandraguna tersebut. Lalu Pa-fu berpura-pura ingin menunjukkan kamar yang ditempati Cho Hung. Tapi bertujuan hanya menyesatkan mereka. Pa-fu membuat keempat pendekar ini muter-muter naik turun ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Ketika para penculik kebingungan, Pa-fu segera masuk ke kamar Cho Hung dengan hidung berdarah, dan memberitahu semua yang terjadi di luar. Tapi Cho Hung tampaknya tidak percaya dan menganggap ini akal-akalan si pelayan saja. Cho Hung pun ngomong pelan jika cuma Tong Pa-fu lah, satu-satunya orang yang jujur. Lalu si Pa-fu pun melantunkan puisinya di hadapan Cho Hung, hingga membuatnya terlena. Setelah sadar jengkelnya kembali, Cho Hung pun meminta Pa-fu untuk keluar. Tapi Pa-fu masih bersikeras bahwa di luar ada gerombolan penculik. Cho Hung yang semakin geram, mengambil pentungan yang akan diayunkan ke wajah Pa-fu. Setelah Cho Hung mengayunkan pentungannya, Pa-fu mencoba mengatakan jati dirinya. Bahwa dia adalah Tong Pa-fu. Akhirnya Cho Hung pun berhenti. Tapi berhenti untuk mengganti yang lebih besar, dan langsung memukul Pa-fu hingga terlempar keluar dan mengenai para pendekar yang berada di luar jendela. Lalu Cho Hung baru menyadarinya jika omongan si pelayan itu benar ada penculik. Ketika para pendekar membawa Cho Hung, keluarlah si mandor lalu bertarung dengan mereka yang kemudian disusul Madam Wah. Dalam pertarungan dimenangkan Madam Wah. Kemudian dihukumlah para penculik tak terkecuali Pa-fu yang dikira berkomplot dengan para penculik. Ketika akan dibawa ke tahanan, Madam Wah menemukan buku puisi dari Tong Pa-fu, yang sebenarnya milik Cho Hung. Karena merasa kasihan kepada Cho Hung, Pa-fu kemudian mengakui bahwa buku itu miliknya. Dan semakin membuat Madam Wah marah, makin berat pula hukumannya. Tapi dengan kepintarannya, Pa-fu mencoba menjelaskan semuanya dengan seperangkat alat dapur dan lantunan nada-nada indah. Yang membuat seluruh penghuni rumah bersemangat dan kagum, tak terkecuali Madam Wah. Setelah kejadian malam yang melibatkan penyelamatan Cho Hung dari kawanan penculik, Madam Wah memberikan pekerjaan baru. Menjadikan Pa-fu sebagai asisten guru tutor untuk kedua anak laki-lakinya. Namanya pun diganti yang tadinya 9527 menjadi Wah-on. Begitulah ringkas cerita dari Flirting Scholar Part 1. Pasti ada salah kata, saya minta maaf, wassalam.